Bab 351, Sang Abadi vs Sang Terlahir Kembali. Taylor menatap Fang Yu di depannya, matanya penuh dengan niat membunuh. Berdasarkan ingatannya di kehidupan sebelumnya, dia mengetahui bahwa warisan yang paling penting ada di Gunung Berapi Ketujuh. Oleh karena itu, begitu dia memasuki pegunungan Flaming, dia segera mulai mendaki Gunung Berapi Ketujuh. Warisan dalam Gunung Berapi Ketujuh merupakan kristalisasi dari kultivasi yang ditinggalkan oleh Taoist Wuji, serta metode mentalnya yang unik. Warisan di 6 gunung berapi lainnya semuanya adalah benda-benda eksternal seperti senjata ajaib dan barang-barang pribadi lainnya, dan kepentingannya jauh lebih rendah dibandingkan dengan warisan di Gunung Berapi Ketujuh. Taylor berencana untuk mendapatkan warisan Gunung Berapi Ketujuh secepat mungkin, berhasil menerobos ke tahap jiwa baru lahir, dan kemudian menemukan cara untuk mendapatkan warisan 6 gunung berapi yang tersisa. Dan segala sesuatunya berkembang sesuai harapan Taylor. Karena Gunung Berapi Ketujuh tampak lebih tinggi daripada 6 gunung berapi lainnya, sangat sedikit pejuang yang memilih untuk mendaki Gunung Berapi Ketujuh. Taylor menggertakkan giginya, menatap tekanan yang sangat besar, dan mendekati puncak Gunung Berapi dengan kecepatan yang sangat cepat. Dia pikir tidak ada yang bisa menandinginya. Tetapi dia tidak menyangka bahwa begitu dia mencapai puncak Gunung Berapi, dia melihat Fang Yu bersiap untuk melompat ke kawah. Taylor telah lama mendambakan warisan Taoist Wuji. Itu adalah salah satu tujuan terpentingnya setelah terlahir kembali di dunia ini. Warisan dari orang kuat di tahap penyeberangan kesengsaraan sangat menggoda bagi setiap kultivator. Sekarang dia sudah sangat dekat untuk mendapatkan warisan itu, tidak mungkin dia akan membiarkan orang lain merebut prestasinya. Fang Yu menatap Taylor dengan wajah tanpa ekspresi. Sebelumnya, ketika mereka berada di Gunung Baichuan, Taylor telah menarik perhatiannya. Ada aura aneh tentang pria ini. Seolah-olah dia telah hidup selama bertahun-tahun. Namun, dari kata-kata dan ekspresi Taylor, Fang Yu tahu bahwa karena dia telah mengubah penampilannya, Taylor tidak dapat mengenalinya sebagai Fang Yu dari Gunung Baichuan. Melihat dua cincin bersinar di tangan Taylor, mata Fang Yu bergerak sedikit. Kedua cincin ini memancarkan dua aura yang sangat berbeda, tetapi memiliki kesamaan. Sama seperti cincin halus yang diperoleh Fang Yu sebelumnya, cincin itu memancarkan aura kuno. Cincin jenis apa itu? Fang Yu mengerutkan kening. Dia sepertinya pernah mendengar tentang senjata ajaib yang terdiri dari 3 cincin sebelumnya. Tetapi ingatan ini sangat samar dan Fang Yu tidak dapat mengingatnya untuk beberapa saat. Biarkan aku bertanya lagi, siapa kamu? Taylor mengangkat alisnya yang tampan dan berbicara dengan suara dingin. Ia yakin tidak ada seorang pun di depannya, bahkan orang yang mengikutinya pun berada pada jarak yang sangat jauh. Dia seharusnya menjadi orang pertama yang mencapai puncak. Tapi Fang Yu di depannya lebih cepat darinya. Ini tidak mungkin. Kecuali, pada saat ini, Taylor melihat ke belakang Fang Yu. Setelah mencapai puncak gunung berapi, ia dapat melihat 6 gunung berapi di kejauhan. 6 sinar cahaya warna-warni yang muncul dari 6 kawah semuanya menghilang. Ini. Wajah Taylor berubah. Dia telah mendaki gunung berapi itu dengan cepat dan baru saja mencapai puncak. Tapi warisan dari 6 gunung berapi lainnya telah dirampas semuanya. Bagaimana ini mungkin? Tidak mungkin para pejuang yang mendaki 6 gunung berapi lainnya bisa secepat itu. Satu-satunya kemungkinan adalah Fang Yu di depannya. Dia mencapai puncak gunung berapi tanpa Taylor menyadarinya sama sekali. Warisan di 6 gunung berapi lainnya. Apakah dia juga mengambilnya? Dan sekarang dia akan mengambil warisan di Gunung Berapi Ketujuh. Memikirkan hal ini, ekspresi Taylor menjadi lebih dingin dan membunuh. Dia tidak punya waktu untuk memikirkan bagaimana Fang Yu melakukannya. Satu-satunya hal yang dia pedulikan adalah dia harus mendapatkan warisan di Gunung Berapi Ketujuh. Fang Yu di depan kita adalah ancaman besar, jadi mari kita bunuh dia dulu. Memikirkan hal ini, Taylor berhenti bertanya. Auranya meledak, lalu sosoknya melesat, menembus udara seperti anak panah tajam, melesat ke arah Fang Yu. Ambil tindakan. Oke, biarkan aku melihat seberapa kuat dirimu. Semoga itu bisa membuatku sedikit berkeringat. Fang Yu berpikir dalam hati. Saat berikutnya, Taylor bergegas di depan Fang Yu. Wajahnya muram, dan dia meninju dada Fang Yu. Boom! Ketika pukulan itu dilakukan, terdengar suara ledakan keras di udara. Fang Yu mengulurkan telapak tangan kirinya dan menggenggam tinju Taylor. Mata Taylor berkilat gelap dan dia berteriak dengan dingin. Boom! Sebuah kekuatan dahsyat meledak dari tinjunya dan langsung menghancurkan Fang Yu. Taylor berdiri di tempatnya, menatap Fang Yu yang terbang mundur, dan mengulurkan telapak tangan kanannya. Cincin roh air di jari telunjuk memancarkan cahaya biru yang kuat. Senyum dingin muncul di wajah Taylor, dan dia mengepalkan telapak tangan kanannya dengan keras. Sebuah kerucut es besar tiba-tiba mengembun di udara di atas Fang Yu. Paku-pakunya sangat tajam dan tiba-tiba menusuk ke bawah, tepat di jantung Fang Yu. Boom! Dalam sekejap, Fang Yu tertusuk kerucut es dan jatuh dengan keras ke tanah disertai suara ledakan keras. Belum mati. Baiklah, biarkan aku bermain sedikit lebih lama.
Taylor berdiri di sana dengan senyum sinis di wajahnya. Dia mengulurkan lagi telapak tangan kanannya yang terbuka, dan cincin roh bumi di jari tengahnya memancarkan cahaya coklat. Fang Yu terjatuh ke tanah, dan tanah di bawahnya tiba-tiba bergerak, mengangkat Fang Yu dan melayang di udara. Kedua cincin itu, yang satu bisa mengendalikan air, yang satu lagi bisa mengaktifkan bumi. Ditambah cincin sebelumnya yang bisa mendistorsi ruang. Aku benar-benar punya kesan tentangnya, mengapa aku tidak bisa mengingatnya? Fang Yu mengerutkan kening, pikirannya berputar cepat. Ketika Taylor melihat penampilan Fang Yu saat ini, sedikit keterkejutan melintas di wajahnya. Awalnya dia mengira Fang Yu yang terkena pukulannya dan tertusuk jantungnya oleh palu es tajam itu, akan terluka parah meski dia tidak mati. Tetapi ada bekas luka di tubuh Fang Yu. Tidak hanya itu, ekspresi Fang Yu bahkan tidak berubah. Dia masih terlihat tenang, seolah-olah dia bukan orang yang dipukuli sebelumnya. Taylor mendengus dingin dan segera mendapatkan kembali ketenangannya. Dia hidup lebih dari 1000 tahun di kehidupan sebelumnya. Lawan macam apa yang belum pernah dia temui? Orang-orang seperti Fang Yu hanyalah mereka yang memiliki tubuh yang kuat. Taylor hanya perlu memperlakukan Fang Yu sebagai karung pasir dan menghancurkannya dengan gila-gilaan. Fang Yu tidak akan pernah sanggup menanggungnya. Katakan padaku, namamu. Wajah tampan Taylor tidak berekspresi saat dia bertanya. Selagi dia bicara, partikel-partikel tanah dan batu di tanah perlahan-lahan naik, menempel di tubuh Fang Yu, dan perlahan-lahan membungkus anggota badan dan dada Fang Yu. Dao Tian, jawab Fang Yu. Taylor menyipitkan matanya. Nama ini langka dan belum tentu merupakan nama sebenarnya. Namun, dia tidak peduli dengan nama orang lain. Bagaimana kamu bisa sampai di sini? Taylor bertanya lagi. Tentu saja terbang, kata Fang Yu. Terbang, wajah Taylor sedikit berubah. Dia tahu bahwa ini tidak mungkin. Taoist Wuji adalah makhluk hebat di tahap penyeberangan kesengsaraan. Kekuatan batasan yang ditinggalkannya begitu kuat sehingga bahkan seorang kultivator di tahap transformasi roh tidak dapat menerobosnya. Aura yang terpancar dari Dao Tian ini hanya berada pada tahap Xiantian. Bahkan jika dia mencoba menyembunyikannya dengan sengaja, dia paling tinggi berada pada tahap Jindan. Bagaimana mungkin dia bisa menerobos batasan Taoist Wuji? Mungkinkah dia memiliki sesuatu dalam dirinya yang dapat menghindari kekuatan larangan tersebut? Mustahil. Jika hal seperti itu benar-benar ada, pasti akan menimbulkan sensasi ketika warisan Taoist Wuji di kehidupan sebelumnya datang ke dunia. Tidak mungkin dia tidak pernah mendengarnya. Taylor memandang Fang Yu, yang menunjukkan senyum sedikit sinis. Kamu masih berani tertawa? Mata Taylor berbinar dan dia mengepalkan tangan kanannya dengan kuat. Tanah yang melilit Fang Yu tiba-tiba mengencang. Kekuatan sebesar ini cukup untuk menghancurkan manusia manapun menjadi pasta. Tetapi Fang Yu tidak bereaksi apapun. Baginya, kekuatan itu jauh lebih rendah daripada sihir yang digunakan oleh pria bertopeng yang menyebut dirinya Tiadao yang ditemuinya di Pulau Jiulong. Taylor mengepalkan tangan kanannya. Semakin banyak kotoran yang masuk ke tubuh Fang Yu, dan tekanannya semakin besar. Namun, tanda-tanda vital Fang Yu belum menghilang. Bahkan auranya tidak menunjukkan tanda-tanda melemah. Ini berarti dia tidak terpengaruh sama sekali. Ini sedikit di luar harapan Taylor. Karena energi cincin roh bumi telah digunakan hingga batasnya. Jika aku bisa mendapatkan Void Spirit Ring dan mengumpulkan 3 Spirit Ring, kekuatan Earth Spirit Ring dan Water Spirit Ring setidaknya bisa meningkat beberapa kali lipat. Taylor berpikir dalam hati sambil menatap cincin di tangannya. Jika ini adalah batas kekuatanmu, aku minta maaf. Pada saat ini, Fang Yu, yang sepenuhnya terbungkus tanah dan batu yang berat, berbicara dengan malas. Wajah Taylor sedikit berubah dan dia hendak berbicara. Boom! Pada saat ini, tanah dan batu yang melilit Fang Yu tiba-tiba meledak, dan kerikil beterbangan kemana-mana. Nafas dingin berhembus ke arahku. Wajah Taylor berubah, dan kekuatan kultivasinya dilepaskan sepenuhnya. Sebuah bayangan melintas, Fang Yu muncul di depan Taylor dan meninjunya. Bab 352, Kekuatan Sejati Taylor. Taylor diam-diam melafalkan rumus sihir di dalam hatinya, mendorong tangannya ke depan, dan segera membentuk perisai udara pelindung di depannya. Fang Yu meninju perisai udara. Pah! Perisai gas itu hancur dengan suara keras. Namun, kekuatan tinju Fang Yu tidak melemah sama sekali. Mata Taylor bersinar dengan cahaya aneh dan kakinya bergerak. Wus! Terdengar suara terobosan di udara, dan Taylor menghilang di tempat sebelum tinju Fang Yu menyentuhnya. Detik berikutnya, Taylor muncul di udara dengan kedua tangannya terkepal. Guntur pecah. Tangan Taylor segera memancarkan sambaran petir yang menyambar ke arah Fang Yu. Seberkas cahaya biru melintas di langit. Boom! Tempat di mana Fang Yu berada hancur berkeping-keping dalam sekejap. Kau, siapa kau? Viva bertanya dengan wajah pucat, menatap pria bertopeng di depannya. Pria bertopeng itu tidak menjawab Viva. Sepasang mata abu-abu putih tanpa emosi menatap lurus ke arah gemi yang bersembunyi di belakang Viva.
Ditatap oleh sepasang mata asing itu, Gemi gemetar seluruh tubuhnya, hanya ketakutan yang terlihat di matanya yang besar. Pria bertopeng itu melangkah maju dan mengulurkan tangannya ke arah Gemi. Raut wajah Viva berubah, dia melangkah mundur bersama Gemi, dan berkata dengan panik, "Kamu, apa yang ingin kamu lakukan?" Dia dapat dengan jelas merasakan aura kuat yang keluar dari pria bertopeng itu. Jika pertarungan benar-benar terjadi, bahkan jika dia dalam kondisi fisik yang prima, dia tidak akan sebanding dengan pria bertopeng itu. Terlebih lagi, dia sekarang kelelahan karena mendaki gunung berapi tersebut. Ruolan, yang berdiri di belakang pria bertopeng itu, juga menyadari bahayanya dan berteriak, "Ada orang-orang dari asosiasi bela diri di belakang kita. Jika kau bergerak, kami." Pria bertopeng itu mengabaikan orang itu dan mengulurkan tangannya lurus ke arah Gemi. Viva menggertakkan giginya, maju selangkah dan berdiri di depan Gemi. Pria bertopeng itu mengerutkan kening dan menggerakkan sedikit jari telunjuk tangannya yang terulur. Engah! Viva merasa seolah-olah sebuah gunung telah menghantamnya. Dia memuntahkan seteguk besar darah dan terbang keluar. "Guru!" Melihat pemandangan ini, Gemi dan Ruolan keduanya berteriak. Terutama Gemi, matanya langsung memerah. Air mata sebening kristal mengalir di mata Gemi. "Beranikah kau menyakiti tuanku?" Kemarahan mengalahkan rasa takut di hati Gemi. Aura murni seorang master terpancar dari Gemi. Usianya baru beberapa tahun, tapi dia memiliki kultivasi seorang master. Ini adalah tubuh spiritual yang lengkap. Pria bertopeng itu menyeringai di balik kain hitam. Kalau ada orang yang bisa melihat senyumnya sekarang, mereka pasti akan ketakutan setengah mati. Wajah Gemi menegang. Dia mengumpulkan seluruh energi di tubuhnya ke telapak tangan kanannya dan menghantamkannya ke arah pria bertopeng di depannya. Kekuatan Gemi sebenarnya telah melampaui Viva, yang juga seorang master. Serangan telapak tangannya yang berkekuatan penuh jauh lebih kuat daripada kebanyakan master lainnya. Boom! Karena pria bertopeng itu berdiri sangat dekat, tidak ada ruang baginya untuk menghindar dan dia langsung dipukul langsung oleh telapak tangan Gemi. Batu-batu vulkanis di tanah terciprat, tetapi pria bertopeng itu berdiri diam seperti gunung, kokoh di tempatnya. Dia masih mempertahankan postur yang sama. Telapak tangan Gemi tampaknya tidak memberikan pengaruh apapun padanya. Hebat, benar-benar hebat, aku tidak menyangka setelah keluar, aku bisa menemukan bahan terbaik untuk memurnikan klon manusia. Pria bertopeng itu tertawa, suaranya melengking dan menyeramkan. Tangan kanannya terentang lurus ke arah Gemi. Wajah Gemi berubah drastis. Dia ingin bergerak, tetapi dia tidak bisa mengerahkan tenaga apapun. Suatu kekuatan tak kasat mata benar-benar menekannya. Pria bertopeng itu menempelkan tangannya langsung di kepala Gemi. Gemi! Melihat pemandangan ini, Ruolan di belakangnya menjadi pucat dan berteriak. Namun, tingkat kultivasinya bahkan lebih rendah lagi, hanya setengah langkah menuju Grandmaster, dan dia bahkan tidak mempunyai kesempatan untuk bergerak saat ini. Tangan kanan pria bertopeng itu, yang kering seperti kerangka, memancarkan cahaya aneh. Kemudian, Gemi, yang berdiri di tempat yang sama, tiba-tiba kehilangan semangatnya di matanya yang besar dan menjadi kosong. Kita bisa mulai memurnikannya sekarang. Pertama, kita perlu menghilangkan jiwa asli di tubuhnya. Pupil mata lelaki bertopeng itu berwarna putih keabu-abuan bersinar terang, dan dia diam-diam melafalkan mantra sihir di dalam hatinya. Boom! Pada saat itu, terdengar suara keras dari puncak gunung berapi yang menyebabkan getaran. Pria bertopeng itu menghentikan apa yang sedang dilakukannya dan melihat ke puncak gunung. Beberapa orang telah mencapai puncak gunung, dan pasti ada lebih dari satu kelompok. Kedua belah pihak telah mulai bertempur. Pria bertopeng itu datang ke pegunungan berapi-api dengan tujuan awal untuk mendapatkan warisan. Penemuan Gemi, makhluk yang sepenuhnya spiritual, hanyalah keuntungan yang tak terduga. Sekarang kedua belah pihak yang telah mencapai puncak gunung sedang bertarung. Jika pria bertopeng mencapai puncak gunung, dia akan dapat mengambil inisiatif. Seluruh tubuh roh telah ditangkap dan dapat disempurnakan kemudian. Memikirkan hal ini, pria bertopeng itu berbalik menatap Gemi dengan mata kosong dan melambaikan tangan kanannya ke depan. Bas! Semburan cahaya putih muncul, dan sosok Gemi menghilang dari tempatnya. Gemi! Ruolan menangis terseduh-seduh. Pada saat ini, pria bertopeng itu telah berbalik dan melanjutkan pendakian ke puncak gunung. Tekanan pada tubuhnya menghilang, tubuh Ruolan melunak dan dia terjatuh ke tanah. Dia memandang Viva yang terbaring di kejauhan, wajahnya berubah, dan dia bergegas maju. Pada saat ini, mulut Viva penuh dengan darah, tetapi dia tidak pingsan. Gemi! Viva berbicara dengan susah payah karena dia sedang sekarat. Tuan, Gemi, dia dibawa pergi oleh pria itu, kata Ruolan sambil menangis. Viva tampak putus asa. Di puncak gunung, Fang Yu dan Teller masih bertarung. Selama pertarungan, Fang Yu pada dasarnya telah mengetahui kekuatan Teller. Dalam hal bidang kehormatan bela diri, Teller adalah orang terkuat yang pernah ditemuinya. Kekuatan Teller sudah mendekati kekuatan Zheng Yan yang berada di level Martial Saint.
Dalam dunia seni bela diri saat ini, orang seperti itu dianggap monster. Selama pertarungan dengan Fang Yu, Teller jelas masih memiliki sedikit kekuatan tersisa. Namun, level ini tidak cukup bagi Fang Yu untuk menganggapnya serius. Jangan buang-buang waktu. Fang Yu menghindari serangan Teller, melesat, muncul di samping Teller, dan menendang Teller. Wajah Teller sedikit berubah, dan dia segera mengaktifkan keterampilan tubuhnya, melesat mundur dan memberi jarak antara dirinya dan Fang Yu. Teller secara bertahap beradaptasi dengan irama pertempuran, tetapi Fang Yu tiba-tiba mempercepat, membuatnya lengah dan mengejutkannya di saat yang sama. Dia awalnya mengira Fang Yu telah mencapai puncaknya pada pertarungan sebelumnya. Tetapi saya tidak menyangka Fang Yu benar-benar dapat melaju lebih cepat. Ini berarti Fang Yu belum menggunakan kekuatan penuhnya sebelumnya. Tentu saja, Teller hanya menggunakan sekitar 70% dari kekuatannya. Di mata Teller yang telah menjalani 2 kehidupan, dia tidak memiliki saingan sama sekali. Dewasa ini, para guru besar bela diri, bahkan para santo bela diri yang disegani di dunia bela diri, bagaikan semut di matanya. Itu hanya tahap Jindan dan tahap Yuanying. Dalam kehidupan sebelumnya, saat dia berada di puncak tahap transformasi spiritual, dia bisa membunuh selusin karakter seperti itu hanya dengan satu tamparan. Tapi sekarang, menghadapi Fang Yu, Teller sebenarnya merasakan sedikit tekanan. Orang ini tampaknya berbeda dari prajurit lainnya. Dia jauh lebih kuat dari yang dibayangkan Teller. Baiklah, kalau begitu aku akan menunjukkan kekuatanku yang sebenarnya. Mata Teller dingin, dan aura di tubuhnya meledak lagi. Pada saat yang sama, bayangan hitam besar muncul di belakangnya, dan gambaran wajah hantu yang terdistorsi muncul. Aura kematian yang sangat dingin dan mengerikan terpancar dari tubuh Teller. Kekuatan kematian. Fang Yu sedikit mengernyit dan mendarat di tanah. Kartu Truth Teller ternyata adalah kekuatan mayat hidup. Kekuatan ini datang dari bawah tanah dan merupakan kekuatan paling yin dan terdingin di dunia. Umumnya, hanya pembudidaya jahat yang akan mempraktikkan kekuatan mayat hidup. Bayangan wajah hantu di belakang Teller cukup menakutkan. Dao Tian, apakah kamu siap pergi ke neraka? Teller tersenyum dingin dan mendorong tangannya ke depan. Tanah di sekitar Fang Yu segera dipenuhi gumpalan udara hitam yang sangat dingin. Udara hitam berubah menjadi wajah hantu yang terdistorsi satu demi satu di udara. Setiap wajah hantu membuka mulutnya lebar-lebar dan mengeluarkan raungan menyeramkan ke arah Fang Yu. 10.000 hantu meratap. Wajah-wajah hantu ini semakin banyak berkumpul, lalu menerkam ke arah Fang Yu. Fang Yu berdiri di tempat, dan semburan kekuatan tiba-tiba meledak dari tubuhnya. Ah! Wajah hantu itu menjerit dan hancur berkeping-keping. Teller menyipitkan matanya dan memutar tangannya. Wajah hantu yang hancur itu mengembun menjadi bola gas yang lebih besar di udara, yang kemudian berubah menjadi lubang mata hitam dan mulut. Kepala hantu sebesar itu mengeluarkan nafas kematian bagaikan iblis. Siapapun yang melihat pemandangan ini akan sangat takut hingga mereka akan jatuh ke tanah. Kemudian, kepala hantu itu membuka mulutnya dan meraung ke arah Fang Yu. Buzz! Kekosongan bergetar dan suara jahat menyerbu tubuh. Bab 353, Raksasa Api. Suara ini mengandung ribuan roh mayat hidup yang menyerbu ke arah Fang Yu. Sangat berisik. Fang Yu mengerutkan kening, dan gelombang energi keluar dari tubuhnya lagi. Gelombang udara menyebar ke segala arah. Namun suara itu tidak terpengaruh oleh gelombang udara dan tetap melaju ke arah Fang Yu. Dalam sekejap, suara berisik dari suara mayat hidup terdengar di telinga Fang Yu, seolah-olah puluhan ribu serangga menggigit telinganya, yang sangat menjengkelkan. Kekuatan mayat hidup memang sulit untuk dihadapi. Fang Yu tiba-tiba teringat warisan yang diterimanya sebelumnya, pedang kayu persik. Kekuatan Taoisme dirancang khusus untuk melawan kekuatan mayat hidup. Tepat pada waktunya untuk memeriksa barang. Fang Yu mengeluarkan pedang kayu persik dari tas penyimpanan, mengepalkannya dengan tangan kanannya, dan menuangkan energi internal ke dalamnya. Semburan kabut putih segera mengepul dari pedang kayu persik. Ah! Setelah kekuatan murni Taoisme dilepaskan, suara iblis yang mengandung puluhan ribu jiwa mayat hidup segera menghilang, dan setiap jiwa mayat hidup melarikan diri. Mereka takut pada pedang kayu persik ini. Dan ekspresi Teller berubah setelah melihat pedang kayu persik. Inilah pedang kayu persik milik Taois Wuji. Warisan di 6 gunung berapi lainnya memang jatuh ke tangan Fang Yu. Brengsek! Aura pembunuh Teller melonjak. Kalau tadinya cuma main-main, sekarang serius banget. Pedang kayu persik di tangan Fang Yu sepenuhnya menahan topeng mayat hidup yang diperolehnya sebelumnya. Ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah dibiarkan terjadi oleh Teller. Teller berteriak keras dan hendak mengambil tindakan dan menggunakan jurus mematikannya. Namun pada saat ini, terdengar helaan napas dari belakang. Orang lain datang. Wajah Teller berubah, dia berbalik dan melihat bayangan melintas di udara. Sosok hitam melompat langsung ke kawah dan memasuki bagian dalam gunung berapi. Tidak bagus. Dia begitu sibuk bertarung dengan Fang Yu hingga ada orang ketiga yang mendahuluinya dan memasuki gunung berapi tersebut.
Hati Teller hancur dan dia berbalik menatap Fang Yu dengan niat membunuh di matanya. Tetapi dibandingkan dengan membunuh Fang Yu, warisan Taoist Wuji lebih penting. Warisan Taoist Wuji adalah bagian penting untuk menjadi yang tertinggi dalam kehidupan ini, dan tidak boleh ada kesalahan. Memikirkan hal ini, kekuatan kematian dalam tubuh Teller segera menghilang. Dia mengabaikan Fang Yu dan bergegas menuju kawah secepat yang dia bisa. Namun saat ia hendak menyentuh berkas cahaya di kawah dan memasuki bagian dalam gunung berapi itu, sebuah kekuatan dahsyat menghantam bahu kanannya. Boom! Dengan suara keras, Teller yang sama sekali tidak siap, mengerang kesakitan dan terlempar puluhan meter jauhnya. Teller yang berada di udara memperhatikan Fang Yu memasuki kawah dengan senyum main-main di wajahnya. Ah, sialan! Teller tidak dapat menahannya lagi, urat-urat di dahinya muncul, dan dia meraung ke langit karena marah. Ia memaksa dirinya untuk tetap tenang di udara, mengumpulkan semua tenaga dalamnya, dan melontarkan dirinya. 2 detik kemudian, ia tenggelam dalam sorotan cahaya yang dipancarkan dari kawah. Berbeda dengan apa yang dibayangkan Fang Yu, kali ini saat ia memasuki kawah, pemandangan di depannya persis seperti bagian dalam kawah sungguhan. Di sekelilingnya terdapat dinding-dinding batu gunung berapi, dan ratusan meter di bawahnya terdapat magma panas yang bergulir perlahan. Di mana warisan itu disembunyikan? Fang Yu menyipitkan matanya dan melirik ke bawah. Pada saat ini, Teller juga memasuki gunung berapi. Dia berbeda dari Fang Yu. Begitu dia memasuki gunung berapi, dia tampaknya memiliki tujuan dan bergegas menuju magma di bawah. Anak ini tahu lokasi warisan itu. Fang Yu sedikit mengernyit, lalu segera mengikuti. Pada saat ini, sudah ada sosok di permukaan lapisan magma. Itu pria bertopeng. Pria bertopeng itu tengah berpikir seraya memandang magma yang bergulir di bawah kakinya, memancarkan semburan udara panas. Di dalam gunung berapi ini, tidak ada yang lain. Karena pemilik tanah warisan telah menetapkan begitu banyak batasan, jelaslah bahwa ia juga akan menyiapkan pengujian di sini. Apa itu tes? Kemungkinan besar kita perlu menyelam ke dalam magma untuk menemukan lokasi warisan itu. Memikirkan hal ini, pria bertopeng itu segera mulai membuat gerakan tangan. Cahaya perak muncul di tubuhnya, lalu menutupi permukaan tubuhnya. Engah! Lalu, pria bertopeng itu tenggelam ke dalam magma panas tanpa ragu-ragu. Wajah Teller berubah saat dia melihat pria bertopeng itu menyelam ke dalam lahar. Dia tidak menyangka pria bertopeng itu begitu tegas. Berdasarkan ingatannya di kehidupan lampau, warisan yang ada di dalam gunung berapi ketujuh itu memang mengharuskannya menyelam ke dalam magma dan menyelam hingga ribuan meter untuk menemukannya. Suhu magma sedikitnya 1000 derajat Celcius. Tidak peduli seberapa tinggi tingkat kultivasi seorang kultivator, jika dia membenamkan dirinya di dalamnya seperti ini, dia akan terbakar menjadi abu. Oleh karena itu, Teller menyiapkan senjata sihir tingkat atas. Saat dia mendekati permukaan magma, Teller segera mengeluarkan senjata ajaib. Benda ini berupa benda bulat, seukuran bola mata, dan menyerupai permata. Manik es. Ini adalah senjata sihir pertahanan. Teller melantunkan mantra, dan manik es di tangannya segera memancarkan cahaya biru, menutupi tubuhnya. Kemudian, Teller terjun ke magma tanpa ragu-ragu dan tenggelam. Dia harus menemukan warisan itu sebelum pria bertopeng dan menerimanya. Jika tidak, semua usaha Anda akan sia-sia. Keduanya sangat kejam. Fang Yu juga muncul ke permukaan magma dan berpikir dalam hati. Bahkan di permukaan magma, suhunya sudah cukup tinggi. Sol sepatu Fang Yu telah meleleh. Namun, dengan kekuatan fisik Fang Yu saat ini, dia secara alami tidak takut dengan suhu magma. Namun, karena dia tidak yakin apakah benar-benar ada warisan di bawah magma, Fang Yu tidak ingin mandi di magma. Meskipun lahar itu tidak dapat membahayakannya, tetapi pasti akan membuatnya sangat tidak nyaman. Fang Yu melepaskan indera spiritualnya dan menjelajahi bawah magma. Apa yang muncul di pandangannya adalah magma emas. Kemudian, dia melihat Teller dan pria bertopeng. Dia lagi. Saat dia melihat pria bertopeng itu, Fang Yu mengerutkan kening. Sebelumnya, dia pernah bertarung dengan 2 klon pria bertopeng, sekali di Huamanlo di Jiangnan dan sekali di Pulau Kowloon. Tak disangka, saya ketemu satu lagi di sini. Berapa banyak klon yang dimiliki orang ini? Fang Yu berpikir dalam hati. Kesadaran spiritual Fang Yu masih menjelajah ke bawah. Semakin dalam Anda menyelami, semakin sedikit informasi yang dapat Anda terima. Fang Yu bersiap menarik kembali kesadaran spiritualnya. Boom! Tetapi pada saat ini, suara keras datang dari dasar magma. Lalu, magma di permukaan mulai bergulung kencang, bahkan menimbulkan gelombang. Benar-benar ada sesuatu di bawahnya. Mata Fang Yu bergerak sedikit dan tubuhnya terangkat. Boom! Seluruh gunung berapi berguncang. Dinding batu vulkanik di atas mulai menjatuhkan puing-puing. Fang Yu perlahan bangkit, memejamkan mata dan menempelkan jari di dahinya. Setelah beberapa saat, dia membuka matanya lagi, matanya bersinar merah, dan karakter putih muncul di pupilnya.
Fang Yu menatap magma di bawah dan segera melihat garis besar-besar perlahan naik dari dasar magma, dan garis besar itu juga perlahan membesar. Ini. Fang Yu memperbesar pandangannya dan melihat sepasang mata besar bersinar dengan cahaya. Kemudian, Teller dan pria bertopeng itu bergegas keluar dari lahar satu demi satu. Mereka merasakan krisis besar di bawah magma. Warisan memang tidak begitu mudah diperoleh. Teller yang melayang di udara, mendongak ke arah Fang Yu, lalu melirik pria bertopeng yang tidak jauh darinya, wajahnya sangat muram. Perkembangannya telah melampaui rencana awalnya. Dari ingatan kehidupan sebelumnya, dia hanya tahu bahwa warisan itu ditemukan di bawah magma gunung berapi ketujuh. Tetapi dia tidak tahu bahwa ada monster sebesar itu di bawah magma. Apakah ini ujian terakhir yang ditetapkan oleh Taoist Wuji? Boom! Fluktuasi magma permukaan menjadi semakin ganas. Ini juga menunjukkan bahwa makhluk besar di bawah magma akan segera keluar dari magma. Setelah sekitar 10 detik, sebuah benda menyerupai gunung yang terbungkus magma emas tiba-tiba muncul dari pusat magma. Saat objek seperti gunung ini perlahan naik, bentuknya akan segera terlihat. Ini raksasa. Hal pertama yang muncul dari lava adalah kepalanya, kepala besar seukuran bukit, dengan diameter hampir 50 meter. Kemudian tubuhnya pun ikut terangkat ke magma. Tak lama kemudian, seluruh raksasa itu berdiri di depan mata mereka. Ia memiliki tubuh yang tingginya lebih dari 100 meter dan memiliki 4 anggota badan. Setiap bagian tubuhnya terbuat dari batuan vulkanik berwarna gelap, dan terdapat banyak retakan di atasnya dengan magma berwarna emas yang mengalir di atasnya. Dan di punggung raksasa itu, ada sepasang sayap batu yang panjangnya hampir 100 meter. Siapapun akan terkejut melihat makhluk sebesar itu muncul di depan mata mereka. Kecuali Fang Yu. Fang Yu pernah melihat makhluk yang bahkan lebih besar dari raksasa ini sebelumnya, jadi dia tidak terlalu terkejut saat ini. Teller berdiri di sana dengan linglung, matanya penuh keterkejutan dan wajahnya serius. Dia harus menyingkirkan raksasa ini sebelum dia dapat memperoleh warisan Taoist Wuji. Terlalu sulit. Tepat saat Teller dan pria bertopeng itu linglung, kepala raksasa itu tiba-tiba menoleh. Ia memandang Teller dan pria bertopeng yang terbang di kedua sisi, lalu mengayunkan lengan kanannya yang besar. Boom! Dalam penglihatan Teller, seakan-akan ada gunung yang menimpanya. Wajahnya berubah dan dia segera menggunakan keterampilan tubuhnya untuk bangkit. Pria bertopeng itu melakukan hal yang sama. Cahaya putih memancar dari tubuhnya, lalu dia muncul hampir 200 meter di udara. Raksasa itu mengangkat kepalanya dan menatap ketiga orang di langit, pupil matanya yang besar bersinar merah terang. Tiba-tiba perhatiannya terpusat pada Fang Yu, yang berada paling jauh darinya. Boom! Dengan ledakan keras, seluruh gunung berapi itu bergetar hebat. Pada saat yang sama, raksasa itu melompat, mengepakkan sayap di belakangnya, dan terbang ke langit. Kecepatannya sama sekali tidak sesuai dengan tubuhnya yang besar. Ia sangat cepat dan dalam sekejap sudah berada dalam jangkauan untuk menyerang Fang Yu. Ia mengayunkan tinjunya sebesar gunung dan menghantam ke arah Fang Yu. Bab 354, Pertempuran Raksasa. Brak! Fang Yu langsung terkena tinju raksasa itu dan terlempar mundur, menghantam dinding batu vulkanis di belakangnya, menimbulkan suara keras serta percikan asap dan debu. Serangan raksasa itu tidak berhenti. Ia menukik ke depan lagi, mengulurkan tangan kanannya, dan meninju dinding batu tempat Fang Yu berada. Boom! 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 Setiap kali pukulan raksasa itu mengenai dinding batu, terdengar suara keras dan seluruh gunung berapi berguncang. Serangan raksasa itu sungguh dahsyat, ditambah lagi dengan magma panik yang mengalir di sekujur tubuhnya, membuat orang-orang merasa sangat marah. Ia meninju dinding batu tempat Fang Yu berada lebih dari 10 kali sebelum berhenti. Pada saat ini, Teller yang sedang terbang di langit, memiliki senyum jenaka di wajah tampannya. Daotian ini menjadi target serangan utama sang raksasa, yang merupakan berita bagus bagi Teller. Sekarang, ia hanya perlu berdiri di kejauhan dan menyaksikan pertunjukan itu dengan tenang. Raksasa ini jelas cukup sulit dihadapi, dan sangat sulit untuk mengalahkannya sepenuhnya. Daotian harus membayar harga yang mahal untuk mengalahkannya. Ketika saatnya tiba, Teller dapat mengambil tindakan dan menuai keuntungan. Tentu saja akan lebih baik jika Daotian bukan tandingan raksasa itu dan dibunuh langsung oleh raksasa itu. Pedang kayu persik di tangan Daotian sepenuhnya menahan topeng mayat hidup Teller. Karena alasan ini saja, Daotian sudah menjadi manusia biasa di pikiran Teller. Satu-satunya ketidakpastian adalah orang itu. Teller menatap pria bertopeng di bawah, menyipitkan matanya sedikit, dan tatapan dingin melintas di matanya. Pria bertopeng ini memancarkan aura aneh dan kekuatannya jelas tidak lemah. Dia datang ke sini, tentu saja untuk mendapatkan warisan dari Taoist Wuji. Dengan kata lain, dia pasti akan menjadi lawan. Teller menatap pria bertopeng itu dan memikirkan tindakan balasan terbaik. Setelah lebih dari selusin pukulan berturut-turut, dinding batu tempat Fang Yu berada hampir hancur. Raksasa itu berhenti dan menatap dinding batu di depannya yang berlubang-lubang.
Kepalanya yang besar menoleh sedikit, dan kedua bola matanya yang besar bersinar merah, seolah mencari Fang Yu. Wus! Detik berikutnya, sebuah sosok terbang keluar dari dinding batu. Itu Fang Yu. Setelah pijat seluruh tubuh tadi, pakaian Fang Yu sudah robek. Begitu merasakan kehadiran Fang Yu, raksasa itu bereaksi cepat. Ia menamparkan Fang Yu hingga ia melayang di udara seperti menamparkan lalat. Boom! Fang Yu tiba-tiba melaju kencang di udara, seketika membuka jarak puluhan meter. Raksasa itu tidak menamparkan apapun, berbalik dan menatap Fang Yu. Fang Yu menginjak batu yang menonjol di belakangnya, menatap raksasa di depannya dengan magma emas yang mengalir di sekujur tubuhnya, mengerutkan kening dan berkata, "Aku tidak memprovokasimu, mengapa kamu hanya mengejarku? Ada dua orang lagi di sana." Selagi berbicara, Fang Yu menunjuk ke arah teller yang melayang di udara dan pria bertopeng yang tidak jauh darinya. Raksasa itu tampaknya mengerti kata-kata Fang Yu. Dia menoleh ke arah yang ditunjuk Fang Yu dan menatap teller dan pria bertopeng itu. Ekspresi teller langsung berubah. Dao Tian sialan. Teller sepenuhnya melepaskan aura kultivasinya dan siap menghindar kapan saja. Dia tahu bahwa dia tidak boleh mengambil inisiatif menyerang, kalau tidak raksasa itu akan menjadikannya target utama. Pria bertopeng itu tetap di tempatnya, tanpa bereaksi. Raksasa itu menatap kedua lelaki itu dengan tenang, tampak ragu-ragu apakah akan mengambil tindakan. Jangan ragu, lakukan saja. Mereka berdua sama-sama mengincar warisan, dan mereka berdua adalah musuhmu. Singkirkan mereka dengan cepat, seperti kamu menyingkirkanku tadi. Fang Yu menyemangati. Sebelum Fang Yu bisa menyelesaikan kata-katanya, raksasa itu tiba-tiba mengayunkan lengan kirinya ke belakang. Boom! Fang Yu terhantam lagi dan terbenam dalam kedinding batu. Raksasa itu lalu berbalik, menatap Fang Yu, dan membuka mulutnya yang tadinya tertutup rapat. Awalnya di mulutnya yang besar terdapat warna hitam pekat, namun tak lama kemudian sebuah bola kekuatan emas mengembun keluar. Mengaum! Raksasa itu mengeluarkan raungan keras, dan seberkas cahaya kemasan yang mengandung energi yang sangat kuat dan sangat panas melesat langsung ke arah Fang Yu. Boom! Seluruh dinding batu tempat Fang Yu berada tertembus dalam sekejap. Saat ini, bagian dalam dan luar gunung berapi telah terhubung. Melihat adegan ini, Teller tidak hanya bercanda, tetapi juga sedikit terkejut. Kalau dia terkena serangan langsung seperti ini, akibatnya pasti mengerikan. Pada saat ini, ada percabangan di depan pegunungan Firi. Ratusan prajurit berdiri di sini, menatap kosong ke arah gunung berapi ketujuh di kejauhan. Sekitar 15 menit yang lalu, semburan suara gemuruh terdengar dari gunung berapi ketujuh, dan orang bahkan dapat melihat seluruh gunung berapi itu bergetar sedikit. Sejak saat itu, perhatian para prajurit terfokus pada gunung berapi ketujuh. Apa yang sebenarnya terjadi di gunung berapi ketujuh? Bukankah ini keributan besar? Pada titik ini, para pejuang yang memilih mendaki gunung berapi ketujuh di awal seharusnya sudah mencapai puncak gunung berapi, kan? Apakah orang misterius yang mencuri 6 warisan berturut-turut melanggar larangan di gunung berapi ketujuh? Para prajurit sedang membicarakannya. Boom! Pada saat ini, gunung berapi ketujuh di lereng gunung, yang menghadap ke arah mereka, tiba-tiba meletus. Lalu, seberkas cahaya kemasan melesat keluar dari dalam. Melihat kejadian yang menggemparkan itu, para prajurit menjadi gempar. Ya ampun, apa yang terjadi? Sepertinya seseorang telah melubangi dinding batu vulkanis itu. Ini. Para prajurit itu menatap kosong ke arah dinding batu vulkanik yang meledak. Kemudian, mereka melihat sesosok tubuh berdiri di udara di depan lubang vulkanik. Sosok itu tampak agak acak-acakan, dengan lubang di seluruh pakaiannya. Di antara kelompok prajurit, Livia menutup mulutnya. Karena dia mengenali sosok ini. Itu Fang Yu. Mengapa dia ada di sana? Dengan siapa dia bertarung? Boom! Terdengar lagi suara gemuruh dari dalam gunung berapi itu. Dor! 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 Tampak seolah-olah ada yang menyerang dinding gunung berapi itu, berusaha memperbesar ukuran lubang itu. Boom! Setelah beberapa ledakan berturut-turut, sesosok tubuh besar dengan paksa menerobos dinding batu vulkanik dan keluar dari dalam gunung berapi. Sosoknya pun muncul di depan semua prajurit. Makhluk besar bersayap, terbang di udara, dan magma mengalir di sekujur tubuhnya. Monster macam apa ini? Para prajurit yang hadir semuanya melihat keberadaan yang mengerikan seperti itu untuk pertama kalinya dan mereka berseru kaget. Mengaum. Setelah raksasa itu keluar dari gunung berapi, dia tampak sangat bersemangat. Dia meraung ke langit dan merentangkan tangannya untuk memukul dadanya, membuat serangkaian suara teredam. Para prajurit menjadi pucat dan mundur tanpa sadar. Ketakutan yang dibawa raksasa ini kepada mereka jauh lebih besar daripada ketakutan yang ditimbulkan terhadap makhluk hidup lainnya. Ukurannya yang besar dan aura yang dipancarkannya membuat para prajurit merasa tercekik. Di hadapan raksasa ini, para jagoan bela diri itu tampak sekecil semut. Setelah meraung lebih dari 10 detik, raksasa itu tiba-tiba meninju udara di depannya.
Posisi itu persis di mana Fang Yu berada. Melihat kejadian itu semua prajurit pun berseru serempak. Bas! Tubuh Fang Yu secepat kilat dan dia dengan mudah menghindari pukulan raksasa itu. Serangan raksasa itu sangat dahsyat, mencapai batas tubuhnya yang besar. Pria bertopeng dan Taylor terbang keluar dari lubang di belakang. Setelah dinding batu vulkanis itu hancur, kekuatan terlarang di dekatnya pun menghilang. Sekarang mereka bisa terbang dengan mudah. Melihat Fang Yu yang diserang dengan ganas, senyum di wajah Taylor menjadi lebih cerah. Dia tahu jika ini terus berlanjut, Fang Yu tidak akan mampu bertahan. Namun dia punya cara sendiri untuk menghadapi raksasa ini. Taylor mengangkat tangan kanannya dan menatap cincin roh bumi di jari telunjuknya dengan tatapan dingin di matanya. Tubuh raksasa api ini terbuat dari batu. Tidak peduli jenis batu apapun, ia termasuk dalam kategori tanah. Dengan menggunakan cincin roh bumi, Taylor dapat dengan mudah menghadapi raksasa itu. Sosok Fang Yu berkelebat di udara, muncul di sana-sini. Serangan raksasa itu sudah cukup cepat, tetapi dia masih tidak bisa menyentuh Fang Yu. Orang ini sangat cepat. Apakah ada yang bisa mengenali siapa dia? Jangan khawatir tentang siapa dia. Dengan kemampuan fisiknya, dia tidak akan mampu bertahan lama. Ya, raksasa ini tampaknya tidak pernah lelah sama sekali, dan kekuatan fisik orang itu terbatas. Jika dia sedikit santai, dengan kekuatan raksasa itu, aku khawatir dia bisa dipukuli sampai babak belur hanya dengan satu tamparan. Beberapa prajurit terkejut dan mulai berdiskusi dengan suara pelan. Livia menatap Fang Yu yang melayang di udara, dan secerca kekhawatiran melintas di mata indahnya. Fang Yu sangat kuat, tetapi lawan-lawannya sebelumnya semuanya manusia. Sekarang berhadapan dengan monster sebesar itu, apakah dia masih bisa mengatasinya? Bab 355, Warisan Terkuat muncul. Kenapa kau hanya mengejarku? Fang Yu menatap raksasa di depannya dan sedikit mengernyit. Secara logika, aura yang ada padanya seharusnya tidak jauh berbeda dengan aura seorang kultivator biasa di tahap pemurnian Qi. Tetapi raksasa itu terus mengejarnya, jelas tertarik oleh auranya. Mungkinkah? Ia tahu bahwa aku adalah ancaman terbesar, jadi ia ingin membunuhku terlebih dahulu. Pikir Fang Yu. Tampaknya raksasa ini memiliki tingkat kecerdasan tertentu. Struktur tubuhnya harusnya mirip dengan boneka, seperti manusia batu yang ditemui di Gunung Shirakawa sebelumnya, ia adalah roh penjaga. Warisan terpenting yang ditinggalkan oleh Taoist Wuji dijaga oleh raksasa ini. Ini juga merupakan ujian terakhir yang ditetapkan oleh Taoist Wuji. Wah, itu tidak menyenangkan. Setelah memahami situasinya, Fang Yu menghindar dan melangkah mundur, menciptakan jarak antara dirinya dan raksasa itu. Sayap raksasa di belakangnya mengepak cepat dan menerkam ke arah Fang Yu. Kali ini, Fang Yu tidak menghindar, melainkan langsung menyerbu ke arah raksasa itu. Melihat kejadian itu, para prajurit di kejauhan menjadi gempar. Taylor dan pria bertopeng, yang lebih dekat, keduanya mengubah ekspresi mereka. Fang Yu benar-benar memilih untuk mengambil inisiatif. Wus! Fang Yu terbang di udara, membuat ledakan sonik yang tajam. Raksasa itu mengayunkan tinjunya yang besar ke tubuh Fang Yu. Ya, saling pukul saja seperti ini. Fang Yu tidak menghindar sama sekali, dan menghadapi tinju besar seperti gunung itu dengan tangan kanannya. Ukuran tinjunya mungkin hanya beberapa ratus kali lipat ukuran tinju raksasa itu. Tinju kedua belah pihak saling beradu, dan bagi orang luar, kelihatannya Fang Yu lebih menggunakan tubuhnya untuk memukul tinju raksasa itu. Di mata para prajurit di sekitarnya, tindakan ini bagaikan seekor ngengat yang terbang menuju api, niscaya mencari kematian. Boom! Detik berikutnya, tinju raksasa itu bertabrakan langsung dengan tinju Fang Yu. Ledakan itu bergema di langit. Semua orang menyaksikan tinju raksasa itu tiba-tiba meledak. Batu-batu hitam yang dikepalkan itu berterbangan ke segala arah. Melihat pemandangan ini, semua orang tercengang, menatap Fang Yu yang masih berdiri di udara, mata mereka melotot. Ini. Bagaimana ini mungkin? Dengan pukulan ini, apakah tinju raksasa itu yang meledak? Sosok itu, sekecil semut di hadapan raksasa, baik-baik saja. Bukan hanya para prajurit itu saja, bahkan Taylor dan pria bertopeng pun merasa ngeri pada saat ini. Taylor telah memikirkan metode serangan Fang Yu, tetapi dia tidak menyangka bahwa Fang Yu akan memilih untuk berhadapan langsung dengan raksasa itu, dan bahkan memperoleh keuntungan mutlak dalam konfrontasi tersebut. Kalau dia jadi dia, yang menghadapi pukulan raksasa itu, mungkin tidak ada jalan lain kecuali menghindar. Seberapa kuat serangan Fang Yu tadi? Saat bertarung denganku sebelumnya, Dao Tian ini bahkan tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Memikirkan hal ini, wajah Taylor menjadi sangat muram. Pria bertopeng yang tidak jauh dari sana menatap Fang Yu. Ekspresinya tidak terlihat melalui pupil abu-abunya, tetapi alisnya berkerut. Ia merasa bahwa orang di depannya tumpang tindih dengan sosok yang ada dalam ingatannya.
Akan tetapi, itu adalah kenangan dari dua klon lainnya yang hancur, dan tampak sangat samar pada klon ini. Untuk sementara, identitasnya tidak dapat dikonfirmasi. Tinjunya meledak seketika, dan raksasa itu tampak tertegun sejenak. Namun ia segera sadar, mengangkat tangan kirinya dan memukul Fang Yu. Lalu aku akan membongkarnya perlahan-lahan. Fang Yu tersenyum dingin, dan menghadapi tinju raksasa yang datang, dia meninju lagi dengan tangan kanannya. Tinju kedua pria itu bertabrakan untuk kedua kalinya. Boom! Terdengar suara keras lainnya. Di tengah seruan para prajurit, tinju kiri raksasa itu meledak. Dan kali ini bukan hanya tinju. Bahkan seluruh lengan di belakang kepalan tangan itu retak lapis demi lapis, lalu meledak dengan suara dentuman keras. Raksasa itu kehilangan seluruh lengan kirinya. Setelah dua putaran pertarungan, si raksasa benar-benar tak diuntungkan. Tidak, ini bahkan tidak bisa disebut kerugian. Harus dikatakan bahwa Fang Yu benar-benar menghancurkan raksasa itu. Setelah melihat lengan kiri raksasa itu meledak, wajah Taylor berubah total. Dia tahu bahwa perkiraannya sebelumnya tentang kekuatan Dao Tian adalah kesalahan besar. Kekuatan sejati pria ini jauh lebih besar daripada apa yang dia tunjukkan dalam pertarungan sebelumnya. Menghadapi raksasa ini, Taylor mungkin dapat menggunakan cincin roh bumi untuk mengalahkannya. Tetapi dia tidak dapat melakukan apa yang dilakukan Fang Yu, menghadapi raksasa itu secara langsung dan menghancurkannya. Ini berarti fakta. Tidak peduli betapa enggannya Taylor, dia harus mengakui bahwa dia bukanlah tandingan Dao Tian saat ini. Sialan, dari mana Dao Tian ini berasal? Sialan. Taylor mengepalkan tangannya, matanya dipenuhi amarah dan keengganan. Sebelum hari ini, dia bertekad untuk mendapatkan warisan Taoist Wuji. Setelah menyerap kristalisasi kultivasi Taoist Wuji, dia dapat dengan mudah menerobos ke tahap jiwa baru lahir, dan bahkan dapat langsung naik 2 tingkat ke tahap tengah tahap jiwa baru lahir. Selain kristalisasi kultivasinya, ia juga mampu memperoleh metode mental unik dari Taoist Wuji. Metode mental ini dapat dikatakan sebagai metode mental yang selama ini diimpikannya. Jika dia bisa menguasainya, kultivasi Taylor di masa depan akan jauh lebih mudah. Namun kini, warisan Taoist Wuji ada tepat di depannya, tetapi semakin lama semakin jauh darinya. Selain Dao Tian yang jelas-jelas bukan tandingan lawannya, ada pula pria bertopeng yang kekuatannya belum diketahui. Sangat sulit untuk mendapatkan warisan Taoist Wuji, hampir mustahil. Kecuali Taylor bisa membiarkan pria bertopeng dan Dao Tian bertarung terlebih dahulu dan keduanya akan terluka. Tetapi siapapun yang dapat mencapai titik ini bukanlah orang bodoh. Rencana Taylor sulit dilaksanakan. Sialan, kalau aku sudah mendapatkan Void Ring dan mengumpulkan 3 Spirit Ring sebelumnya, aku tidak akan bersikap pasif hari ini. Taylor merasa sangat kesal. Sementara Taylor sangat cemas, Fang Yu sudah memotong-motong raksasa itu. Setelah lengan kiri adalah tangan kanan raksasa, dan kemudian kedua kakinya. Kecepatan Fang Yu begitu cepat sehingga dia meninggalkan bayangan di udara. Terdengar suara gemuruh dari seluruh tubuh raksasa itu, diikuti oleh ledakan kerikil. Setelah kehilangan anggota tubuhnya, raksasa itu hampir tidak dapat melawan. Kepalanya terus berputar, menatap ke arah Fang Yu berada, dan membuka mulutnya lebar-lebar. Ia ingin menembakkan meriam energi lain, tetapi Fang Yu tidak memberinya kesempatan. Boneka apapun memiliki kelemahan fatal, yaitu tidak cukup lincah. Ini juga merupakan perbedaan terbesar antara boneka dan manusia. Pada saat yang sama, karena keterbatasan struktur tubuhnya, sarana serangan boneka juga terbatas. Misalnya, raksasa di depan kita hanya mempunyai 2 cara menyerang, yakni menembakkan mulutnya atau mengayunkan tinjunya. Akan tetapi, evaluasi ini bersifat relatif. Raksasa itu tidak cukup lincah karena lawannya adalah Fang Yu. Kalau ada pendekar lain yang mendapat serangan seperti yang dialami raksasa tadi, dia pasti tidak akan mampu menghindar dan pasti sudah hancur berkeping-keping karena tamparan itu. Raksasa yang diciptakan oleh Taoist Wuji ini ukurannya sangat besar, namun ia tidak hanya dapat terbang, tetapi juga memiliki kecepatan yang tinggi, sungguh menakjubkan. Fang Yu telah membuat boneka sebelumnya, dan dia tahu berapa banyak energi dan sumber daya yang dibutuhkan untuk membuat boneka seukuran raksasa. Menemukan bahan cor yang cukup kuat saja merupakan tugas yang berat. Belum lagi desain struktur anggota tubuh selanjutnya, yang melibatkan pengetahuan dari semua aspek. Mungkin butuh waktu puluhan tahun bagi Taoist Wuji untuk membuat boneka sebesar itu. Dan sekarang, Fang Yu menghancurkan boneka ini sedikit demi sedikit. Jangan salahkan aku, kamulah yang memulainya lebih dulu. Fang Yu berpikir dalam hati. Hanya dalam beberapa puluh detik, yang tersisa dari raksasa itu hanyalah tubuh dan sayap yang mengepak di belakangnya. Warisan Taoist Wuji belum muncul. Apakah ini berarti raksasa ini harus dihancurkan sepenuhnya? Fang Yu sedikit bingung. Kemudian, Fang Yu ingin terus menyerang raksasa itu. Pada saat ini, mata raksasa itu tiba-tiba bersinar dengan cahaya putih yang menyilaukan.
Raksasa itu mengepakkan sayapnya dengan kuat dan terbang ke langit. Saat pendakian, seberkas cahaya muncul di atas kepala raksasa itu. 7 total, 7 warna. Raksasa itu naik ke ketinggian tertentu dan berhenti. Tubuh utamanya terpisah dari kepalanya dan jatuh ke bawah. Yang tertinggal di udara hanyalah kepala raksasa itu. Pada saat yang sama, ledakan energi spiritual murni terpancar dari kepala raksasa itu. Puncak kepala raksasa itu sebenarnya adalah area berbatu dengan diameter puluhan meter. Pada saat ini, cahaya putih tiba-tiba muncul di tengah kepalanya, membentuk sebuah lingkaran. Teller, yang tidak jauh dari sana, melihat pemandangan ini dan matanya bersemangat. Warisan dalam gunung berapi ketujuh telah muncul di dunia. Selama Anda berdiri di lingkaran cahaya itu, Anda dapat memperoleh warisan terkuat dari Taoist Wuji. Bersambung.